Kalian tahu, aku ada gosip terbaru tentang si Tipa. Gak tahu entah kenapa, akhir-akhir ini lagi senang-senang kali aku menggosip. Senang kali aku menggosip. Bentar lagi gue ubah channelku ini bukan channel politik, channel infotainment. Katanya kemarin waktu si Tipa ditangkap di apartemen, waktu si Tipa ditangkap di apartemen, katanya ada seorang laki-laki lain yang bukan suaminya. Sebentar dulu, dari mana gosip ini kau dapat? Dari seorang pengacara yang bernama Eli Danetti. Udah banyak di TikTok. Jadi kata Ibu Eli Danetti ini, kalau misalnya lagi ngumpul, ya misalnya si Tipa, Abdul Gopur, sama si Repli, ya. Kalau misalnya Repli dan juga si Abdul Gopur ini pulang, ya. Si pengacara yang satu ini tiba-tiba nongol. Dengan alasan pendampingan. Dengan alasan pengawalan. Sebentar dulu. Si Tipa kalau nggak salah ditangkap itu jam 7 atau jam 06.47 pagi. Ngapain laki-laki itu kalau bukan suaminya pagi-pagi udah nongkrong dia di apartemen si Tipa? Ibu Eli dan itu jangan apa dong Bu, jangan fitnah dong Bu. Serius lah, ayo kita saksikan aja lah daripada kita mati penasaran ya kan. Kalau orang-orang pengacara Gofur atau Bang Repli udah pulang, dia datang itu nungguin Tifa. Ditanya bapak apanya? Pendampingan atau pengawalan dia. Berarti bukan suaminya. Nggak ngaku dia suaminya. Tapi waktu ditangkap di apartemen bilang bapak anaknya. Bukan, yang ngomong dia nggak jawab. Yang ngomong itu Anaknya Tifa. Apakah ini bokap? Bokap katanya. Anaknya Tifa. Ya. Sebentar dulu. Ketika ditangkap, ditanya sama anaknya, ini bokap ya? Ini bapakmu ya? Iya. Tipa aku nanya ya, kau udah ganti suami? Tolong dulu bikin penasaran ini. Penasaran kali kami Opung Parbela. Tolong dulu jangan dipotong-potong. Jangan disangka-sangka biar tahu kami siapa orangnya. Biar jangan malah penasaran kami ini Opung Parbela. Pengen kali kalian tahu. Kalau udah yang urusan kayak gitu kalian cepat kali kalian tangkap. Anaknya si Tipa ngaku Taufik itu bapaknya. Sebentar Taufik. Si Taufik. Sebentar dulu. Taufik mana ya? Sebentar. Taufik Hidayat? Nggak mungkin. Taufik lagi ngajar ngajar bulu tangkis. Nggak mungkin Taufik Hidayat. Siapa lagi ya? Taufik Lalat. Nggak mungkin juga. Beliau udah nggak ada. Ya, nggak ada. Setauku di lingkaran mereka yang ada namanya Muhammad Taufik. Dan dia orang Solo. Jauh kali dari Solo pendampingan ke Jakarta. Muhammad Taufik masih kenal kalian kan? Ya, yang kemarin itu bilang Mulyono temannya Bapak Joko Widodo, ya kerjanya jadi agen bus. Agen bus di Solo, terminal Solo, yang ternyata padahal kerjanya bukan agen bus, kerjanya di migas. Apakah itu? Nggak tahu juga sih, Taufik ini kan banyak. Tapi kenapa harus waktu misalnya Abdul Gofur sama si Refli Harun pulang dari apartemen, tiba-tiba ini nongol. Apa mau ngirim uang belanja? Tapi pendampingan sih katanya. Ini kan pembohongan lagi nih. Nah, apakah dia satu muhrim subuh-subuh turun dengan Taufik dari apartemen? Mungkin jaga kali. Ya kan tukang jaganya lah mungkin ya. Sebentar dulu. Host, kau jangan polos sekali. Abang ini polos sekali. Mau menjaga kali. Apartemen mana kalau ada penjaga yang jagain di depan pintu? Pasti masuk ke dalam kamar itu. Tolonglah dulu, pertegas dulu ini. Jangan sampai ini jadi fitnah. Minta tolong. Taufik yang mana? Apakah benar? Tolong dicek CCTV. Jangan asal-asalan nih Bu Elida. Nah, di situ di apartemen itu juga. Apartemen itu yang kabarnya disita. Ya. Bayangkan kalian. Si Tipa kalau nggak salah dia ditangkap bukan siang, bukan sore, bukan malam. Dia pagi.
Jam 06.47 aku masih ingat sekali. Ya jamnya itu biar tahu kalian detail jamnya itu masih ingat aku. 06.47 si Tifa ditangkap. Ya waktu ditangkap katanya si Topi ini ada di tempat. Ngapain? Tapi kayaknya sih nggak ngapa-ngapain sih. Kan ada anaknya si Tifa katanya ceritanya kan. Ya tapi mudah-mudahan ya ini betul-betul pendampingan. Pendampingan. Ya. Ini jangan kalian anggap ini masalah, ya permasalahan ini, isu ini sama dengan isu RF dengan TT. F yang mana? Yang mana aja boleh. TT yang mana? Yang mana aja boleh. Kok banyak kali sih isu kayak gini sama orang ini? Tapi biarin aja lah, nggak urusan kita itu. Tahu kalian kemarin dia kan konferensi pers kan Udin sama teman-temannya, termasuk salah satu Kurnia kan begitu. Nah Kurnia memberikan pesan kepada Roy. Apa dibilangnya? Mas Roy yang sampai saat ini masih kusayangi, minta tolong jangan dirusak rumah kami ini. Ya kita dengarkan dulu nih. Aduh. Bang Roy Suryo, saudaraku yang aku sayangi sampai hari ini. Saya ingin mengatakan bahwa janganlah engkau merusak rumah kami. Taka adalah satu-satunya rumah yang dari awal hingga akhir membersamai kami para tersangka yang tinggal tersisa 3 ini. Saya Kurnia Trilayani, Rustam Effendi, dan Rizal Fadilah. Jika Anda, bahkan Roy termasuk ya, dan lalu dia sendiri yang memutuskan kuasa itu begitu. Jangan katakan bahwa karena keras, karena engkau hendak membela. Jangan kau korbankan klienmu. Kau katakan kepada dirimu untuk masuk ke dalam penjara dan mintalah kuasa kepada rakyat, bukan kepada kami. Saya kira ini tidak tepat karena sudah lebih dari setahun Anda bersama kami. Alasan ini hanya boleh digunakan oleh Damai Hari Lubis. Karena Damai Hari Lubis terus-menerus mengatakan tentang hal tersebut. Jadi kalau Roy Suryo mengatakan tentang kerasnya Taka, itu sudah tidak lagi relevan. Ada waktu setahun, Anda punya waktu untuk pergi dari kami lebih awal. Saya ingin mengatakan juga kepada Damai Hari Lubis ya, saya ambil kesempatan ini karena telah lama saya biarkan terus melanglang buana dengan terus mengatakan kami sebagai 3 dungu ya yang terus bertahan di Taka ini. Saya ingin mengatakan nikmati. Sebentar dulu. Apa? 3 dungu. Ih kejam kali si Damai Hari Lubis lah. Mentang-mentang udah dapat RJ dia dibilang-bilangnya orang dungu. Kacau, gak boleh kayak gitu, itu sombong namanya. Roy, dipanggil Kurnia Roy. RJ itu, yang sakit silakan berobat, yang merasakan hidup semakin bebas silahkan saja, yang ingin kembali. Ini pembisiknya siapa sih Bang Roy? Gitu. Kok sampai tega perjuangan dari awal bersama-sama di tengah-tengah setahun lebih? Ya, ada orang masuk tengah-tengah, udah langsung mau jadi sok pimpinan, mau ngapain? Kita dari awal ya, ya Dul ya. Dari awal Dul. Ya, selalu kita bergerak bersama, kita membersamai bersama, bukan masalah Roy Suryo saja, bukan masalah apa ijazah bukan. Siapa pembisik ya udah pastilah Refli Harun, siapa lagi? Tadi kau jawab pertanyaan itu ya di akhir kalimat kau jawab apa kau tanya ya terakhirnya itu kau jawab. Siapa sih Roy yang menjadi pembisik lu itu? Dia naik di tengah jalan tapi dia mau jadi pemimpin. Ya orangnya itu juga. Jadi biar tahu kalian sebetulnya mereka ini ya bisa dikatakan kecewa. Kenapa kecewa? Ya mereka itu seolah-olah kehilangan panggung gitu. Di satu sisi Roy di sana ya dia bukan berbicara mau dapat panggung, mau kehilangan panggung, tidak. Tapi aku yakin Roy dan Tifa sekarang misinya tahu kalian apa? Menyelamatkan diri. Nggak lain dan nggak bukan adalah menyelamatkan diri karena apa? Itu yang dikomplain si Ahmad Kosinudin tentang si Refli Harun. Karena apa? Begitu masuk Refli Harun ingin berusaha supaya ada mediasi. Kan begitu. Nah, tim Taka ini ya
yang ada di dalamnya si Ahmad Komarudin nggak mau namanya ada mediasi. Karena apa? Ya, karena mereka punya kepentingan bagaimana menarik Bapak Joko Widodo lebih dalam lagi. Kalau bisa mereka hadirkan ke ruang sidang Bapak Joko Widodo, mereka akan permalukan sebagai wujud balas dendam. Karena apa? Sakit hati mereka, salah satu organisasi kecintaan mereka dibubarkan. Itu dia, nggak usah jauh-jauh lah. Ya, sekarang begini, ya. Beban terbesar itu bukan sama si Kurnia, bukan Rizal Fadila, bukan sama si Rustam Effendi. Terlebih lagi bukan beban itu terletak di pundaknya si Ahmad Komarudin. Enggak. Kita harus akui beban terberat, terbesar itu di pundaknya si Roy dan juga si Tipa. Emangnya kalau si Roy, si Tipa lanjut terus, gas terus tanpa mereka mengupayakan bagaimana supaya lepas daripada jerat ini, siapa yang bisa tanggung? Siapa yang bisa memprediksi kalau misalnya mereka memang betul-betul di penjara? Ya, siapa yang memperhatikan mereka? Siapa yang memperhatikan keluarga mereka? Siapa yang ingat dengan perjuangan mereka? Sebentar dulu, Bung Parvela, kok agak aneh sekarang orasimu? Kok kau bela-bela Roy Suryo sama Siti Pak? Aku sekarang menjadi pembicara mewakili Siti dan Roy ya untuk menyangga omongan orang ini. Ya, bukan masalah membela enggak. Ya kan sekarang mereka ini seolah-olah ya mereka itu menuding bahwasanya si Roy itu pengecut ya. Sebetulnya bukan pengecut tapi takut. Bayangkan kalian coba, siapa yang nggak takut 12 tahun penjara? Sedangkan dari omonganmu pun juga kau bilang katanya nggak peduli kau mau 100 tahun penjara pun klienmu itu nggak peduli kau. Itu yang ditakutkan si Roy Suryo. Kalau aku pun juga contohnya ada di sisinya si Roy Suryo, ya, aku ada di posisinya si Roy Suryo, aku akan lakukan hal yang sama. Aku akan cari pengacara yang bisa melepaskan aku daripada jeratan hukum. Kan begitu? Contohnya, ya kan? Siapa namanya? Eli dan Neti, ya. Bisa melepaskan siapa namanya itu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Setelah itu siapa lagi? Ya, setelah itu ada Jamada Girsang bisa melepaskan si siapa namanya itu si Rizmon Sianipar, kan begitu. Nah sekarang biar tahu kalian ya dengan jalan masing-masing, dengan usaha masing-masing, dengan pengacara masing-masing, Roy Suryo dan Tipa juga kepengen lepas dari jeratan hukum. Nggak segampang apa yang kalian pikirkan. Ya ambisi kalian aja yang mau kalian taruhkan di beban mereka berdua. Nggak bisa. Aku nggak setuju. Kenapa? Udah Bung, jangan terlalu dalam pembelaanmu sama orang itu. Ya, jadi itu dia. Ya. Jadi kemarin juga si Tipa biar tahu kalian, ya sekarang ini dia ini bisa dikatakan mengidap penyakit amnesia, ya kan gitu ya. Bisa dikatakan dia itu sering lupa apa yang dia ucapkan, ya. Jadi kemarin itu waktu di acara interupsi, ya dia mengatakan bahwasanya dia nggak pernah mengatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo otaknya kecil. Nggak mengakui dia. Langsunglah diputar sama Bang Ade Darmawan, ya, rekamannya itu. Langsunglah dia kalah malu. Bayangkan kalian, videonya Siti Pak lebih banyak yang nyimpan Bang Ade Darmawan ketimbang Tipa sendiri. Ada apa Bang Ade Darmawan? Apakah Bang Ade Darmawan orang yang ada di apartemennya Siti Pak waktu Siti Pak ditangkap? Bukan Bung Parvela, itu katanya namanya Topik. Nggak kelasnya lah. Kita tahu betapa kecilnya otak Joko Widodo. Saya kan memang domain saya sebagai dokter, ya, sebagai praktisi neuroscience, behavior, dan juga saya menguasai ilmu anatomi, ya udah ini aja. Jadi dari spesimen ijazah, artefak-artefaknya itu orang lain aja yang meneliti, termasuk Mas Roy Suryo sebagai ahli telematika. Saya cukup meneliti foto ini saja. Dan itu sudah terbukti 92,37%. Kayaknya bukan cuma foto, materai juga. Oh ya, materai Prof. Ci, kan Prof. Ci yang ahli. Ya. Mbak Ade, 90% lebih loh itu. 92,37%. Ya. Ya, cukup tinggi Bang. Ya, sangat. Itu menurut tak terbantahkan secara scientific base. Gitu loh. Itu menurut Dokter Tifa, kita juga tidak mengerti tentang ilmu itu.
Ya, kalau misalkan memang digunakan, ya monggo silahkan. Tetapi yang perlu saya tanamkan di sini bahwa tidak bisa juga kita melihat foto kemudian kita menyampaikan kepada publik bahwa otak Bapak Insinyur Joko Widodo kecil. Karena belum pernah ada pemeriksaan kan? Oh, siapa yang bilang begitu? Nggak ada yang bilang begitu. Jadi artinya kan Tidak ada yang bilang jejak begitu loh. digital yang kita punya. Ya, jejak digital. Jejak digital yang kita punya ada, Bu. Nah, Bang Ade ada bilang, buktinya. otak Jadi lo. artinya mengatakan bahwa kemudian tidak Jadi pernah ke situ memeriksa, tuh bagaimana mengatakan ceritanya? kecil dan lain-lain sebagainya kan itu hal yang saya anggap penelitian apa yang digunakan udah pernah meneliti otaknya Pak Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sampai ke Dr. kuburan. Tito katakan tidak pernah mengatakan Ini itu. sudah abad 21 loh, Mas. Aduh, Anda tuh. Ya. Kita sini sini. Boleh Loh, diperlihatkan. iya, nggak ada masalah. Iya. Itu yang dia pikirkan cuma uang, kekuasaan. Sekarang konteksnya, Kecil. ya. Itu. Sekarang Jadi konteksnya apa? Nanya-nanya konteks kau. Yang penting kau pernah mengatakan otak Bapak Joko Widodo kecil. Sedangkan aku bukannya bilang apa, di antara kalian ada yang nggak bisa bikin anak, nggak pernah aku bilang burungnya kecil. Siapa? Ada orang sana. Oh, kayaknya nggak di antara kalian, nggak beda. Tapi walaupun dia nggak bisa bikin anak, nggak pernah aku bilang burungnya kecil. Nggak boleh menghina kita. Kau bilang Bapak Joko Widodo udah memimpin bangsa ini selama 10 tahun 2 periode, berapa bandara dibangun, berapa kilometer ya jalan tol yang sudah dibangun, berapa bendungan, berapa irigasi, berapa sekolah, berapa rumah sakit, berapa banyak fasilitas negara yang sudah dibangun. Sanggup kau mengatakan otak Bapak Joko Widodo kecil, burung temanmu itu yang kecil? Yang mana Bung Parpel? Yang mana aja? Kasih tahu namanya, nggak mau. Temannya yang mana? Yang Bung Parpel? Yang sekarang apa yang dulu? Yang kapan-kapan aja? Nggak boleh kayak gitu fitnah Bung Parpel. Loh, sekarang kan temannya kan banyak kan? Banyak temannya itu, yang mana-mana aja. Mana tahu aku mana temannya itu? Ya kan? Burung temanmu kecil. Kasih tahu Bung Parpel. Nggak mau. Kenapa Bung Parpel? Nanti disomasi. Kalau bicara teman kan, ya bisa jadi. Kenapa bilang? Apa salahku? Memang betul kok burung temannya kecil. Teman waktu SD. Belum selesai aku ngomong. Burung temanmu waktu SD kecil. Itu yang mau aku bilang tadi. Iya kan? Tunggu dulu Bung Parpel. Kok ini pornografi Bung Parpel? Kok pornografi? Burung apa? Burung perkutut. Ada temannya waktu SD yang melihara burung perkutut, mungkin burung emprit, kan begitu. Otak kalian itu kemana-mana gitu loh. Sekarang masalahnya Bung Parpel, kau bilang tadi nggak bisa bikin anak. Loh, kutanya dulu sama kalian ya. Emangnya semua yang melihara burung perkutut bisa punya anak? Belum tentu. Emangnya semua yang nggak punya burung perkutut yang nggak bisa bikin anak? Belum tentu. Lihat dulu kalau Bung Parpel ngomong, jangan awal-awalnya, ujungnya perhatikan. Jangan terjebak kalian. Karena aku pun juga nggak mau menjebak diriku sendiri. Malu sendiri kau kawan. Makanya aku bilang ya, sekarang orang ini banyak kali amnesia ya. Siapa namanya Roy Suryo begitu juga. Seringkali dia lupa sama pernyataan-pernyataannya yang dulu. Sering. Ayo Joko Widodo, coba laporkan kami dengan pencemaran nama baik. Begitu dilaporkan memilih. Tapi ngomong-ngomong cerita tentang Roy Suryo, biar tahu kalian ya. Kemarin si Rismon puas sekali diketawa. Kenapa bilang ya? Katanya ya, waktu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, dia kan menampilkan ada 9 dokumen kan begitu. Nah, katanya Roy Suryo diam-diam minta sama orang Rakyat Bersuara ya, ada 9 dokumen miliknya si Rismon mau dimintanya diam-diam. Modal dong Roy. Dua sekali kita serius, kita lihat. Aku bilang sama kalian,
ketika si Rismon puas sekali ketawa, aku lebih puas lagi ketawa ngeliat ketawanya dia. Ya, satu. Yang kedua adalah di Rakber 21 Rakyat Bersuara 21 Juli 2026 yang lalu ya, 2 hari yang lalu, Roy Suryo bilang, itu buku tuh apa? Buku sampah. Rismon itu nggak bakal jadi saksi maupun ahli. Katanya gitu kan. Itulah munafiknya dia. Ya. Ternyata. Tahu nggak kalian? Ya. Saya dihubungi oleh pihak dari Rakyat Bersuara. Si Roy Suryo minta file bahan saya coba. Minta izin bang, Roy Suryo minta bahan file itu ada 9 itu ya gambar tuh. 9 file hasil penelitian saya. Dia minta coba jalur belakang. Kalau berani kok Roy, minta sama saya Roy. Gitu Roy. Jangan minta dari pihak Rakyat Bersuara. Lah, langsunglah aku bilang, jangan kasih, hapus file itu. Kau memang, aku bukannya bilang apa, aku masih ingat kali biar tahu kalian. Kan ku tonton itu dari awal sampai akhir. Ditanya Aiman sama si Rismon ini, bang kalau misalnya diminta sama pihak Roy Suryo, kira-kira kasih nggak? Ya kalau yang ini kasih lah. Itu yang kau bilang. Hah? Begitu diminta gak kau kasih malah kau hapus. Parah kau. Sama aja kau sama Roy Suryo, sama-sama parah. Lagian juga udah ku bilang dari kemarin sama kalian, Roy Suryo dan juga Tipa, semenjak mereka itu kehilangan sosok si Rismon ini, mereka udah nggak bicara lagi tentang penelitian, nggak pernah, nyaris nggak pernah. Yang mereka bicarakan tentang narasi lah, pasal lah, ayat lah, kemungkinan lah, upaya hukum lah, segala macam. Kalau bicara tentang penelitian, miskin sebetulnya ini penelitian. Karena apa selama ini yang dipakai itu ya hasil penelitiannya si Rismon, kan begitu. Nah seolah-olah nanti diglorifikasi lah sama mereka bertiga, seolah-olah mereka bertiga melakukan penelitian itu. Padahal si Rismon nak ketahuan kan sekarang, minta dia filenya si Rismon. Dia mau cari bahan untuk mencari selak dan juga mencari celah dan mencari di mana cacatnya daripada penelitian si Rismon ini. Disuruhnya hapus. Kenapa? Ya kau punya bahan ilmiah sendiri kan harusnya Roy, pakar telematika. Harusnya punya bahan sendiri. Jangan bergantung pada hasil penelitian orang lain. Kau buat sendiri. Itu. Tapi karena kau nggak bisa sebagai pakar telematika ini, ya. Apa gue bilang tele? Tele atau tele? Gak boleh kau gitu kau. Kau itu menghina keilmuan orang lain kau. Telematika. Bagus-bagus kau ngomong. Mau jadi konten lah itu. Ya seperti yang Rakber sebelumnya, kau minta diam-diam. Ada Gadget Adam, kau tertawakan. Sama si topi miring itu, yang hampir saya laporkan itu. Ya, coba saya nggak manusia. Ya, udah saya laporkan itu kalian. Ya, Refli Harun, topi miring, dan kau Roy Suryo. Tapi saya, aduh, udahlah. Ya, malas sebenarnya saya melapor-laporkan polisi itu. Ya, nanti ditertawakan lagi. Bukan hasil penelitiannya yang disajikan. Hasil penelitian telematika itu. Ya. Tapi bahan orang dicibir, diketawakan. Itulah jadi kontennya Refli Harun. Ya, manusia apalah Refli Harun ini? Ditertawakan hasil penelitian orang. Gadget Adam. Hehehe. Bisa jadi. Dia kan selalu pakai kata itu kan. Refli Harun. Bersembunyi supaya tidak ada implikasi hukum. Bisa jadi ini Gadget Adam ini adalah manipulasi, rekayasa. Si topi miring lah ditaruh apanya? Ya. Narasumbernya. Nanti kalau si topi miring saya laporkan. Ya. Salah kau katanya Refli Harun. Aku kan cuma konten kreator. Percis
Percis sebetulnya ya yang ada dengan pemikiranku ketika si Sugi Nur ya permasalahan dia ngundang si Bambang Tri itu ke dalam podcastnya ya. Begitu dia ditekan ya, begitu dia dicap pertanyaan dia ngakunya apa? Ya saya kan cuma bikin di konten doang. Saya kan cuma bikin konten doang. Yang ngucapin kan dia. Trismon, ku bilang sama kau, bukan topi miring, Mon. Topi merah. Topi merah. Topi merah yang nggak pernah pakai topi merah. Ingat ya, topi merah yang nggak pernah pakai topi warna merah. Bahkan nggak pernah pakai topi lagi. Kan gitu. Itulah apanya liciknya si Refli Harun ini. Ya. Diglorifikasi lah bukunya Bunda Tua. Buku saya katanya buku sampah. Refli Harun. Ya. Harusnya kau tempatkan literasi itu pada tempat yang sama, kupas secara ilmiah. Suruh Roy Suryo itu membantah menulis buku. Gitu. Bukan dengan cara minta file seperti kasus sebelumnya. Saya marahin itu. Ada salah satu pihak rakyat bersuara. Harusnya minta izin dulu itu. File itu diberikan kepada siapapun. Karena apa? Itu hak saya, apa saya itu. Pemikiran saya. Langsunglah dibahas-bahas, dicibir. Itu aja, bisanya cuma mencibir. Ya, bukan bahan ilmiahnya yang disajikan. Aduh, Refli Harun, Roy Suryo, sama aja kelas murahan. Ya. Kelas murahan. Sajikan ilmiah kalian, jangan kayak kemarin. Apa yang disajikan Roy Suryo? Ya cuma yang ditampilkan oleh Bareskrim. Transkrip nilai, terus apa lagi itu? Pokoknya saya putar transkrip nilai. Mana telematikanya, Roy? Ya, kau kan pakar telematika. Ya, lulusan Visipol UGM, mengaku pakar telematika. Entah apalah yang kau lakukan setelah lulus Visipol UGM sehingga kau bisa menjadi pakar telekomunikasi dan informatika. Kau hanya dibesarkan dari tayangan infotainment saat itu. Itu pun kau sekarang rendahkan. Mana itu yang kemarin tanya saya itu, ada seorang wartawan infotainment, bukan mainstream katanya. Itulah yang membesarkan kau pun infotainment. Menganalisa video sur, sering salah pula. Video sur, pakai mat. Ya salah lah. Cuma kau pelototi gitu, kau tonton video sur itu. Oh ini asli. Apa itu? Meneliti video sur cuma pakai mata. Kau pelototi. Oh ini asli. Sebentar dulu. Kalau kayak gitu, ya kalau emang kayak gitu, metode penelitian ya terhadap telematika kan begitu ya, terhadap video sur ya. Berarti aku ini juga dulu bisa dibilang peneliti ya. Semenjak SMP aku bisa dibilang peneliti ya. Karena aku kadang-kadang nonton video sur. Oh, jadi kalau misalnya ya ini nggak tahu ya kalau lagi di sekolah ya misalnya ketahuan guru contohnya kan, kalau lagi ngapain nonton film apa? Lagi meneliti Bu, penelitian Bu. Panggil nanti orang tuamu ya, kau dipanggil orang tuamu nanti ya gimana? Coba matikan. Ibu nggak boleh Bu. Ini dalam rangka penelitian, ini adalah hak dari warga negara. Ini ada undang-undangnya Bu. Ibu tidak bisa begitu. Ini adalah hak daripada setiap warga negara. Kalau saya lagi meneliti kok. Malah ibu bilang nonton. Iki piye carane iki? Meneliti Bu, meneliti. Ya. Jadi itulah ya model orang ini gitu ya. Mau dibilang munafik, sesama mereka sendiri saling menuding. Munafik ya, dibilang
pemfitnah, ya mereka sendiri yang saling fitnah. Ya dibilang katanya pengkhianat, mereka sendiri sebetulnya yang saling mengkhianati. Ya jadi sebetulnya kita paling enak nontonin orang ini gitu loh. Ya jadi posisinya itu sekarang itu ya kita nggak peduli lagi ijazah Bapak Joko Widodo mau masuk ke persidangan atau enggak, mau lanjut atau enggak, yang penting kita tontonin aja dulu orang ini gitu. Ya karena ini adalah hiburan yang paling menarik saat ini. Bayangkan kalian ya, gara-gara isu ijazah ini, ya gara-gara kita keseringan nonton Roy Suryo, Rismon Tipa, Roy Suryo, Rismon Tipa, kita nggak tahu ya kalau ternyata rupiah sudah menguat. Nggak ada yang memperhatikan dan nggak ada yang memuji pemerintah karena terlena. Oke, jadi itu dari Parpela. Kita akan lihat bagaimana hiburan-hiburan selanjutnya. Salam Parpela, salam NKRI, harga mati.